فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون. Tapi bawa semua pasukannya ya, bawa semua pasukan ente, jangan ada lagi di badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para lover subscriber, pada sahabat RA Rizky Arif Ruqyah Syariah berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa lagi dalam tayangan video kali ini. Kali ini saya tidak akan membahas masalah jin nasab, jin sihir, jin ain, jin hodang ataupun yang lainnya. Di sini saya akan membahas masalah dari diri saya sendiri, pengalaman pribadi. Kenapa sampai saat ini bisa menjadi seorang praktisi peruqyah, walaupun masih amatir ataupun masih pemula, insya Allah selalu istiqomah lillahi ta'ala dan membantu bersama manusia. Karena sesungguhnya Allah dan Rasulullah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan untuk sesamanya. Bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya atau untuk orang lain. Jadi baik, mungkin kita sama-sama dari kecil pernah memiliki cita-cita, kita itu jadi dokter, polisi, tentara, ataupun guru dan sebagainya. Jadi pada saat kecil, saat SD sampai SMP, saya punya keinginan atau cita-cita untuk menjadi seorang pelukis. Karena dari SD sampai sekarang pun saya hobi menggambar, tapi yang natural, istilah alam, pemandangan. Nah, seiring berjalannya waktu dari SD, SMP hingga sekolah menengah atas tersebut, saya bercita-cita untuk menjadi pramugara karena disarankan oleh guru bahasa Inggris saya pada saat itu, Bapak Nandang kalau nggak salah. Karena nilai bahasa Inggris saya dinilai cukup bagus oleh beliau, maka beliau menyarankan saya jika lulus untuk menjadi seorang pramugara. Tapi ada masalah kondisi dari masalah tinggi badan saya, jadi saya tidak berkeinginan untuk menjadi seorang pramugara. Akhirnya setelah lulus saya langsung bekerja di suatu perusahaan terbesar di Indonesia. Saat itu tahun 96 sampai 98. Ya, hanya 2 tahun saya bekerja, lalu kerja terus di suatu perusahaan lainnya. Sampai singkat cerita, saat itu saya pun sebenarnya sudah mempunyai bekal dalam arti kata bukan seorang peruqyah. Jadi jika dalam kesurupan, masukan saya diminta bantuan oleh orang-orang untuk mengeluarkan jin atau setan yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Alhamdulillah, pada Allah mengizinkan, akhirnya setan atau jin itu pun keluar dari tubuhnya. Yang menariknya ada satu kejadian, tepatnya bulan Ramadan tahun 2019 kalau tidak salah. Iya, tahun 2019 ada kawan saya di Depok saat itu nelpon saya meminta bantuan
bahwa istrinya terserang jin sihir, katanya dan mengirim, entah dari mana saya pun belum tahu. Jadi saya coba cek ya, karena kawan saya ini meminta bantuan, kayak wajib kita bantu selama semampu kita. Akhirnya sampai, singkatnya saya sampai rumah, dia terkapar dalam 2 minggu itu, katanya sedang sakit. Diperiksa itu, maaf, sakitnya itu nggak bisa bangun. Kalau dia bangun atau napakin kakinya itu sakit, terasa nyeri. Jadi saya coba diagnosa awalnya kenapa, sering mimpi buruk kah, terus sering ada rasa was-was, ketakutan, mimpi seram yang berturut-turut dalam selama 3 hari. Istrinya pun menjawab iya. Itulah salah satu tanda jin sihir ada di tubuh kita. Itu yang saya pelajari. Jadi akhirnya saya coba meruqyah dengan ayat-ayat, surat-surat pendek pada saat itu, dengan hakul yakin dan keyakinan kepada Allah. Pada saat proses ruqyah itu, akhirnya jin itu hadir. Dia mengaku dikirim oleh kawan kerjanya dari, mohon maaf, daerah Jawa Barat. Jadi saya pun juga tidak terkecoh atas pengakuan si jin sihir ini yang mengaku bahwa disuruh. Jadi nanti kita keluarkan dulu jin sihirnya, jin fasiknya, agar si istrinya kawan saya ini atau pasien ini bisa sembuh. Alhamdulillah, kadar dulu dengan izin Allah, akhirnya istri kawan saya ini sembuh. Lalu saya terapi selama 2 hari dengan garam kasar dan bawang putih. Pada saat itu saya belum tahu, belum mempelajari belum tentang ruqyah. Nah, tepatnya itu setelah saya pulang dari rumah beliau, dari rumah kawan saya itu, saya pun tempat terpikir, kalau selama ini bisa mengeluarkan setan, hanya mengeluarkan setan, jin gitu kan, kenapa tidak saya mencoba meruqyah? Tapi pada saat itu belum fix 100%, maksudnya belum ada niat untuk fix menjadi peruqyah totalitas gitu. Jadi pada saat itu saya pun hanya udah nanti aja gitu. Nah, tepatnya saya pada suatu hari menjelang subuh, saya itu bermimpi didatangi seorang ustadz. Jadi di situ beliau dalam mimpi itu dia mengatakan, sudah siap belum? Sampai 2 kali menanyakan sudah siap belum. Saya bertanya, sudah siap apa Pak Ustadz? Dia lalu bertanya lagi, sudah siap belum? Iya, sudah siap. Masalah apa? Sudah siap tentang apa Pak Ustadz? Dia tidak menjawab. Beliau langsung pergi meninggalkan saya begitu saja. Lalu pun saya tersentak. Lalu saya berpikir, ini ada apa? Setahu saya kalau menjelang subuh ataupun pagi itu datangnya mimpi dari wallahu bisawab, baikan, tentang kebaikan. Jadi situ pun saya langsung berpikir, merenung, oh berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup, dalam diri saya. Akhirnya alhamdulillah dengan nawa itu saya mencoba lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sambil mempelajari masalah ruqyah. Dan dari situ pun saya mempelajari di YouTube. Awalnya itu di YouTube saya ada menyarankan kawan saya di Depok. Terima kasih kawan saya yang telah mensupport saya selama ini. Itu menyuruh coba buka channel Dr. Indra Permana, itu ruqyah syariah. Dia seorang dokter puskesmas. Lalu karena karena ada yang minta tolong masalah non medis, akhirnya pun dia menjadi seorang peruqyah, merangkap. Nah, saya buka channel YouTube-nya, lalu saya pelajari ayat-ayat apa aja yang dibacakan saat proses ruqyah pada pasiennya. Tapi saat itu pun saya belum 100% untuk benar-benar gimana sih jadi seorang peruqyah, karena
saya yang baca, yang saya lihat di YouTube juga ada resikonya, ada bahayanya dan resikonya. Jadi ya di situ saya belum terlalu ini banget. Lalu saya membuka channel YouTube Reski Maisa Putra, orang dari Sumatera Barat, Selatan. Saya buka di channel itu, bisa coba pelajari, sama tentang ruqyah syar'iyah juga. Lalu Ustaz Muhammad Faizal dari Banyumas, itu pun sama. Jadi 3 referensi dari Indonesia saya coba pelajari tentang ruqyah syar'iyah dulu. Jadi saya belum membuka praktek, maksud saya belum berani untuk melakukan ruqyah kepada seseorang. Jadi saya pelajari dulu doa-doa dan ayat-ayatnya. Dan dari luar negeri pun, dari Arab dan Mesir, ada Wahid Abdul Salam Bali dengan saya Ben Halimah, itu seorang ruqyah internasional, sudah level tinggi. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah kenapa harus jadi peruqyah. Jadi peruqyah itu adalah memang bukan dokter. Dia hanya bisa membacakan ayat kepada seorang pasien yang terkena penyakit non medis. Kenapa? Dengan izin Allah semua bisa sembuh, atas izin Allah, atas ridho Allah bisa disembuhkan dengan membacakan ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi di sini intinya harus aku yakin apa yang kita baca, dan pasien pun aku yakin dengan apa yang si peruqyah itu baca dengan menyimak dan berkonsentrasi tinggi. Nah, lalu apakah yang menjadi motivasi bagi saya untuk menjadi seorang peruqyah? Jadi yang saya dengar pendapat seorang ustaz ataupun dari sahabat-sahabat, seorang peruqyah itu, menjadi seorang peruqyah itu adalah sebuah ladang pahala bagi kita, pekerjaan yang istimewa. Istimewanya apa? Banyak di luar sana orang yang sakit medis, ada klinik, ada rumah sakit, ada dokter, sakit ini ada dokter ini, sakit lambung ada dokter spesialis lambung, sakit saraf ada spesialis saraf. Tapi kalau untuk masalah penyakit non medis ini sangat di luar akal manusia, karena awalnya itu datang berupa gaib lalu masuk ke tubuh kita, menjadikannya suatu penyakit atau marid yang bisa sampai membawa pada kematian. Karena kalau tidak diusir atau tidak dibuang, jin itu akan terus menggerogoti fisik si penderitanya terkena jin sihir ini. Itulah mengapa seorang peruqyah itu dibutuhkan banyak. Makanya itu saya coba beristiqomah untuk menjadi seorang peruqyah dengan nawaitu tetap lillahi ta'ala untuk membantu sesama manusia, karena pahala itu lebih penting daripada sebuah materi. Kalau saya boleh mengutip ucapan seorang ustadz itu, apa yang kau makan akan busuk, apa yang kau pakai akan lapuk, tapi amal jariyah, amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh itu tidak akan pernah lapuk, tidak akan pernah busuk, bahkan akan menemani kita nanti di yaumul akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali tadi, kenapa saya memilih jadi peruqyah, sebuah ladang pahala. Jadi kasarnya, ibaratnya bahwa orang peruqyah itu membacakan doa dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim kepada seorang pasien yang terkena gangguan jin sihir ataupun jin lainnya. Walaupun itu kalau dia sampai sembuh itu atas izin Allah, atas ridha Allah, qadarullah, Anda menjadi seorang yang sangat istimewa. Karena apa? Karena seorang peruqyah itu perantara atau jembatan antara si pasien dengan Allah. Allah memberikan penyakit, Allah pula yang memberikan kesembuhan melalui perantara si seorang peruqyah. Jadi di sini sangatlah mulia pekerjaan peruqyah itu. Banyak di luar sana orang-orang sakit medis, banyak dokter yang menolong, ada rumah sakit, ada klinik, ada puskesmas. Tapi kalau seseorang yang terkena
gangguan non medis, gangguan jin sihir ataupun sebagainya, itu tidak ada, dokter pun tidak bisa, karena itu di luar nalar, di luar akal manusia. Jadi itulah mengapa alhamdulillah sampai sudah setahun ini saya beristiqomah tetap menjadi seorang peruqyah, karena semua Allah yang mengatur jalan manusia, jalan hidup manusia itu tidak ada yang bisa menembak. Besok kita mau apapun tidak bisa, tidak tahu, maksudnya tidak tahu apa yang kita lakukan besok, karena semua udah Allah yang mengatur semua di hidup di dunia ini, semua Allah sudah yang mengatur. Baik ya, untuk yang bagi yang mau belajar ruqyah silahkan, saya sambut. Karena apa? Seorang peruqyah itu saat ini sedikit. Seorang peruqyah itu tidak perlu menjadi seorang ustaz, seorang alim ulama atau kiai. Kita pun bisa dengan bermodalkan niat. Pertama niat karena Allah, niat ke arah Allah untuk membantu sesama. Kedua, kita paham, kita membaca doa, kita membaca Al-Quran, kita hafalkan, dan lalu kita paham tentang artinya, lalu kita amalkan kepada orang tersebut. Kita amalkan, lalu kita praktekkan kepada seorang yang menderita gangguan sihir. Situlah. Jadi seorang peruqyah itu butuh bekal, memang butuh bekalnya, dari pertanian, butuh bekal doa dan ayat-ayat apa yang kita hafal, dan artinya pun harus kita hafal, minimal kita harus menghafalnya. Yang ketiga, mental kita harus kuat dari gangguan jin fasik, jin sihir ataupun terhadap orang sekitar. Karena jujur pertama kali meruqyah seseorang itu saya nervous atau gugup, dalam arti belum pernah meruqyah secara syariah ya, karena biasanya saya hanya meruqyah ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Nah ini karena yang saya hafal, kadang saat berhadapan dengan orang itu apa yang kita hafalkan kadang suka lupa, suka buyar dalam pikiran kita. Tapi alhamdulillah dengan continue dan berkesinambungan sering meruqyah, alhamdulillah sekarang lancar dan hafal doa-doa dan ayat Al-Quran beserta artinya. Alhamdulillah, qadarullah. Jadi bagi yang ingin menjadi seorang peruqyah silakan, tidak perlu menjadi ustaz, tidak perlu menjadi kiai, tidak perlu menjadi ulama, minimal Anda paham dan mengerti bacaan dan Anda hafalkan lalu dipraktekkan, karena ini suatu pekerjaan yang sangat mulia, ladang pahala bagi kita, dimana orang sangat membutuhkan bantuan kita. Di luar sana banyak orang yang sakit non medis membutuhkan bantuan, karena seorang peruqyah itu sangat sedikit dibandingkan penyakit medis yang fasilitasnya sudah ada, puskesmas, klinik, rumah sakit, dokter. Tapi seorang yang terkena penyakit non medis itu sangat fasilitas sangat sedikit. Apalagi seorang praktisi, seorang peruqyah itu pun jarang diminati, karena mereka berpikir resiko dan bahaya. Untuk masalah risiko dan bahaya itu sudah saya jelaskan waktu di vlog yang sebelumnya. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Perlindungan yang kita baca itu dalam surah Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan surat hanya kepada Allah hamba menyembah dan hanya kepada Allah hamba memohon pertolongan. Lalu di surat Al-A'raf ayat 196 yang bunyinya insyaallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla shalihin. Sesungguhnya Allah yang telah menurunkan kitab, dan sesungguhnya Allah melindungi bagi orang-orang yang soleh. Jadi gak usah takut, gak usah bimbang, gak usah ragu, gak usah berpikir oh bahaya nanti. Memang pasti ada sesuatu pekerjaan itu ada bahaya, ada risikonya apapun. Baik Anda mau jadi seorang dokter, mau jadi polisi, tentara, pedagang, ataupun pengusaha, semua ada risikonya. Apalagi seorang peruqyah yang notabene, mohon maaf, mengeluarkan kotoran dari badan pasien, yaitu berupa jin-jin fasik, jin sihir, jin hol, dan jin
nasab dan sebagainya. Kita membuang kotoran di dalam tubuh seseorang atau pasien dengan bekal doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran yang karim. Jadi saya sambut baik jika ada yang mau menjadi seorang peruqyah. Contoh ya, saya hanya berbagi pengalaman, share sedikit kenapa memilih seorang peruqyah, karena manfaatnya sangat banyak, dan kita pun di mata Allah insya Allah sebagai insan yang mulia, karena pekerjaan ini sangat jarang diminati. Nanti kita akan bahas tahap berikutnya, di mana cara pesannya seorang diruqyah lalu jin itu membandel, tidak mau keluar, kita tawarkan Islam tidak mau, dan nanti kita kasih ayat yang untuk vonisnya, dalam arti kita kasih hukuman si jin fasik ini karena tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau keluar dari si tubuh si pasien ini, lalu kita terakhir kita eksekusi. Nanti kita akan bahas di tahap video selanjutnya. Baik, sahabat RA Rizky Ruqyah Syariah, para lover dan subscriber, sampai sini dulu pembahasan tentang masalah ruqyah, masalah kenapa saya memilih menjadi seorang peruqyah. Itulah, semoga bermanfaat dalam tayang ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di like dan share ke medsos Anda sekalian. Dan terima kasih yang sudah bergabung, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir, sudah mensupport channel saya selama ini. Semoga channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk halayak ramai. Dan yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya jika sekiranya ada video terbaru dari saya, Anda mendapatkan pemberitahuan dan notifikasi dari channel saya. Yang kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dari saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Fusikum wa nafsih bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.